Ciputat 1991. Di hari kematianku. Di hari kematianku, nyalakan apimu, karena satu jiwa yang kandas tak akan menghilangkan rindu pada keabadian. Di hari kematianku, genapkan malam-malam itu menjadi pagi yang penuh kapal ke udara. Ingin kukatakan, kita telah merdeka. Mata yang lapar, perut yang gusar, burung yang tertembak, jiwa yang merangkak. Tak mungkin kita tak bersuara, tak mungkin kita tak menyala-nyala, tak mungkin kita tak meniup serunai. Maka di hari kematianku kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan ruhku menghidup saja ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Tiba-tiba saja dia sudah berada di sisiku. Sang penyair bersandar pada karang besar. Aku bahkan tak sempat bertanya apakah dia juga disiksa dulu, lalu dibunuh dan ditendang ke dasar laut. Sungguh aku merindukan suara dan tawanya. Dia tampak begitu serius. Kau selalu tak nyaman dengan beberapa kawan, dia berkata dengan lembut, dan insting seperti itu memang penting dipelihara. Tetapi kau harus berhati-hati, yang mencurigakan dan banyak tingkah belum tentu sang pengkhianat. Tubuh sang penyair yang tipis itu masih sama. Di atas mata kirinya terlihat bekas jahitan yang cukup panjang. Dia terlihat begitu bersinar, tapi toh sekaligus begitu sederhana. Jenguklah keluargamu, katanya lirih. Sebuah gambar yang nyaris sempurna. Hari itu aku tiba tepat pukul 5 sore di depan pintu rumah. Di sebuah hari Minggu, matahari senja yang menggelincir mengusap-ngusap jendela yang dinaungi pohon Kamboja kuning. Aku bisa mencium aroma kuah kleng yang mengisi rumah orang tuaku. Sudah pasti di hari Minggu sore seperti ini ibu memasak untukku. Karena dia tahu aku akan mencoba sebisaku menjenguk Jakarta setiap bulan pada akhir pekan keempat. Namun karena kesibukan kuliah dan lebih lagi karena keterlibatanku dengan Winatra, sulit sekali menemukan waktu untuk menjenguk Jakarta. Sudah 3 bulan aku tak mengunjungi Ciputat, bukan karena Asmara mengirim pesan melalui pagar dengan nada mengancam. Mungkin aku akan menunda kunjungan ke Jakarta. Kalau kau tidak datang juga akhir pekan ini, kami akan datang ke Jogja. Ancaman Asmara cukup membuatku terbirit-birit menyambar beberapa baju dan buku. Menjejalkan ke dalam ransel dan langsung memberi pesan kepada Kinan dan Sunu bahwa aku harus menjenguk orang tuaku. Tentu saja aku tahu bahwa ancaman Asmara hanya gertak belaka. Tak mungkin orang tuaku akan begitu saja datang ke Jogja. Asmara tahu betul bagaimana aku menjaga ruang pribadiku dengan ketat dan tak ingin bapak ibu mengotak-atik kehidupanku di Jogja. Karena itulah dia mengusulkan agar bapak membelikanku alat setan bernama pager supaya dia bisa menerorku setiap saat. Di dalam kelompok Winatra, hanya Bram, Gusti, Daniel, dan aku yang memiliki alat setan ini. Yang lainnya masih menggunakan telepon, faksimili, atau cukup menitip pesan di warung atau lewat kurir khusus. Aroma bumbu campuran kunyit, kemiri, dan daun jeruk yang dipadu cairan santan itu bukan hanya merangsang hidungku, tetapi juga mendorong langkahku menuju dapur. Sudah pasti ibu, bapak, dan Asmara berkumpul di sana dan merubung meja tengah tempat merajang bumbu. Betul saja, pemandangan indah itu. Ibu yang tengah mengaduk-aduk sebuah panci besar berisi iga kambing dan tulang sumsum, serta kepala bapak yang mengelongok dan tampak tak sabar karena mencelup sendok besar untuk mencicipinya. Aku mendehem. Seketika keduanya menoleh dan menyerukan namaku. Ibu mengecilkan api kompor, sedangkan bapak langsung saja berjalan menghampiriku dan memelukku.
Aku menghampiri ibuku yang sedang mengelap tangannya ke celemek dan aku mencium punggung tangannya yang masih bau kunyit dan bawang putih yang membuatku semakin rindu sekaligus terharu. Ibu memelukku erat-erat seraya menggeremeng mempertanyakan kemana saja bocah lanang ini. Maaf bu, kataku sambil meletakkan ransel di pojok dapur dan mencuci tangan di basin. Coba nih, ibu menciduk satu sendok kuah tengkleng dan menyodorkanku ke mulut. Aku menutup mata dan mencobanya. Ini adalah ritual kami setiap kali ibu memasak. Asmara atau aku mencicipinya sambil menutup mata dan mencoba menebak bumbu yang terkandung dalam masakan ibu. Menurut ibu, itu adalah ujian kemuliaan rempah-rempah agar hidung kami bisa jauh lebih tajam daripada mata kami. Kuah tengkleng itu terasa hampir sempurna. Sebuah bumbu dasar bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, jahe sudah teraduk menyatu dengan santan cair dan meresap begitu saja ke lidahku. Aku juga bisa merasakan aroma daun jeruk, daun salam, dan serai. Aku mencoba mencari kekurangannya. Bu, kini aku tahu kekurangannya. Ibu belum memasukkan gula merah. Akhirnya aku membuka mataku. Ibu tersenyum mencium pipiku dan mengambil toples gula merah. Dia membuka tutup toples pemberian Eyang dan memintaku memasukkan gula merah yang sudah diiris-iris halus oleh Mbak Mar. Aku mengambil sejumput dan memasukkannya ke dalam panci besar yang aromanya membuat perutku bergejolak. Jadi kamu sibuk apa mas? Sampai begitu lama ndak nengok Ciputat. Ibu mengaduk-aduk lagi. Ujian dan tugas esai ibu bertumpuk. Aku menghela napas lega karena ibu tampak sudah memaafkanku. Oh, ujian. Tiba-tiba saja muncul suara Asmara yang berisi tuntutan menekan menyeruak masuk ke dapur. Dia memelukku dari belakang lalu menjawil kupingku. Aduh, ujian tai kucing. Memangnya aku tidak tahu kau sudah jarang menetap di tempat kosmu. Ia berbisik galak. Detak jantungku berhenti seketika. Aku lebih jeri jika kegiatanku terungkap oleh Asmara daripada penyamaranku ketahuan polisi atau tentara. Asmara akan jauh lebih kejam daripada mereka. Percayalah. Sambil berpura-pura budek dan aku mengambil sendok pengaduk dari tangan ibu dan mencicipi kuah tengkleng yang sudah hampir selesai itu. Lalu menambahkan irisan daun jeruk agar terasa lebih segar. Sementara Mbak Mar memasak nasi dan menyiapkan acar bawang dan bawang goreng untuk mendamping makan sore. Kulihat Bapak membantu menutup meja, menyediakan 4 buah piring. Dia senang melakukan itu setiap hari Minggu sore, satu-satunya hari keluarga. Makan malam di hari Minggu memang sudah kebiasaan yang sudah ditanamkan Bapak sejak kami masih kecil di Solo. Karena ibu sering menerima pesanan catering untuk acara perkawinan atau hitanan, maka Asmara dan aku sudah sangat terbiasa membantu ibu memasak. Itu semua sebetulnya dimulai sejak kami sama-sama duduk di sekolah dasar. Aku duduk kelas 4 dan Asmara kelas 2. Aku lebih suka menyendiri membaca, sedangkan Asmara mempunyai kelompok kawan yang kemana-mana selalu bergerombol. Satu-satunya kegiatan kami bersama adalah menjadi siaga di dalam pramuka, dan sudah jelas Asmara telah memperlihatkan kecerdasannya menguasai kode Morse dan semapur di usia sedini itu. Tetapi bagaimanapun populernya adikku di antara kawan-kawannya, sejak kecil dia selalu membutuhkan validasi abangnya. Apapun yang dilakukannya, dia pasti bertanya, "Iyo Thomas, iyo, iyo Thomas, iyo." Dan karena aku sangat tidak suka diganggu, apalagi Bapak sering memberikan buku-buku berbahasa Inggris yang membutuhkan konsentrasi 2 kali lipat daripada bahasa Indonesia, aku selalu mengangguk pada apapun yang dinyatakannya. Sampai pernah suatu hari dia memaksaku, aku ikut peta umpet bersama kawan-kawan perempuannya yang berisik di halaman rumah kami. Giliran aku dan kawan-kawannya bersembunyi, aku sengaja bersembunyi sejauh mungkin di rumah tetangga, hingga Asmara menjerit-jerit mengadu pada ibuku bahwa Mas Laut hilang diculik. Karuan saja ibuku yang saat itu tengah sibuk mencoba resep baru bersama Mak Mar mencari-cariku yang asyik selonjor di teras belakang tetangga dengan buku The Tale of Two Cities Charles Dickens di tanganku. Mendengar gerebek kerupuk itu, aku segera berlari kembali ke rumah, masuk ke dapur dan pura-pura sibuk mencicipi tempe goreng. Ketika
Ketika ibu, Mbak Mar, dan si kecil Asmara kembali ke rumah dan melihatku aman sentosa, Asmara menangis sesenggukan memelukku. Sementara ibu diam-diam menjewerku karena tahu aku sedang jahil dan hanya menghindar dari gangguan Asmara. Dia adikmu satu-satunya. Kau akan menyesal kalau terus-menerus mengganggunya seperti itu. Ibuku berbisik. Aku mendekati Asmara dan aku berbisik. Lihat di kantongmu. Asmara yang masih menyemprot ingusnya karena menangis begitu keras, lantas merogos aku celana panjangnya. Aku menyelipkan sebuah memo berisi kode Morse tentang bagaimana cara mencariku. Asmara takjub. Dengan air mata yang masih berleleran dia tersenyum dan memelukku. Sejak itu Asmara terus-terusan mengajak aku terlibat dalam permainan pemburuan yang akan membuat dia harus mengungkap bagaimana mencari sesuatu. Misalnya, buku baru yang kubelikan untuknya, atau alat-alat kedokteran mainan yang dibelikan bapak untuknya, atau sepotong coklat kesukaannya. Mungkin itu masa-masa yang paling melekat di benak kami. Saat aku duduk di bangku SMA dan Asmara di SMP, kami mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Asmara dengan berbagai kelompok yang dia ikuti, pramuka, karate, gitar, lab fisika, dan renang. Aku lebih sibuk dengan kegiatan fotografi, OSIS, dan majalah dinding sekolah, serta ikut bergabung dengan diskusi sastra dan teater Solo. Pilihan ekstrakuler kami yang begitu berbeda inilah yang membuat Asmara semakin jengkel. Dengan bapak aku bisa banyak bicara soal sastra dan teater. Dengan ibu, aku bisa saling membandingkan hasil foto kami. Karena di masa ibu kuliah, beliau juga senang memotret hitam putih. Asmara merasa kedua orang tua kami lebih bisa memahami apa yang aku geluti. Sementara itu, keluarga besar bapak dan ibu di Solo sudah bisa melihat bagaimana Asmara terdiri atas otak dan nyali, sedangkan abangnya hanya terdiri dari otak dan sebutir keberanian. Karena kami tumbuh menjadi remaja yang sibuknya melebihi kaum eksekutif. Bapak membuat peraturan bahwa hari Minggu tak boleh diganggu-gugat. Kami harus menyediakan waktu untuk keluarga, memasak, dan makan malam bersama. Tentu saja persyaratan itu tak selalu mudah bagi kami patuhi mengingat Asmara adalah murid yang populer di kelasnya dan selalu saja menerima berbagai undangan kegiatan, ulang tahun, berkemah, nonton bersama, dan acara-acara remaja SMP yang menurutku tak jelas tujuannya. Sedangkan aku lebih banyak berbincang tentang cerita pendek, puisi, dan teater bersama kawan-kawanku di kelompok-kelompok sastra dan teater yang tumbuh menjamur di Yogyakarta dan Solo saat itu. Satu-satunya kegiatan ekstrakurikuler yang harus kami hadiri bersama adalah les bahasa Inggris di Salah Laboratori Inggris di kawasan rumah kami di Laweyan. Bapak dan Ibu ingin betul kami mampu menikmati semua buku dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Karena itu sejak sekolah dasar, kami sudah dicemplungkan ke sana. Meski jadwal kami sepulang sekolah sangat padat, sebisanya kami menggunakan hari Minggu untuk membantu Ibu dan Mbak Mar ke pasar Legi, salah satu pasar tempat kami berbelanja. Bahan masakan untuk catering sekaligus makan malam, Kami memperhatikan bagaimana Ibu dan Mbak Mar memilih ikan, ayam, atau daging, bagaimana Mbak Mar langganan kami membersihkannya. Dan kami juga belajar memperhatikan sayur-sayur macam apa yang dibeli ibu. Di masa kecil kami, Asmara biasanya hanya sabar selama 30 menit pertama, dan selebihnya dia pasti sudah merengek meminta ibu menuju warung dawet Busari langganan kami yang luar biasa penuh sesak. Dengan mendapatkan dawet hijau dan potongan nangka kuning, atau terkadang dicampur sesendok bubur sumsum, yang disiram dengan santan segar serta gula aren buatan Busari itu, kami tidak keberatan antri panjang. Ganjarannya luar biasa. Sampai sekarang, menurutku, kelezatan es dawet Busari belum ada yang menandingi di tanah air ini. Terkadang jika ibu perlu membeli oleh-oleh untuk saudara di Jakarta, kami diajak ke pasar Klewer. Itu adalah hari dahsyat bagi kami berdua. Karena biasanya kami akan berdesakan di tengkleng Bu Edi. Kadang-kadang ibu memutuskan kami membeli tengkleng untuk dibawa pulang, tetapi ada saat-saat lain ketika kami duduk berdempet-dempet dengan para pengunjung untuk menikmati nasi dan tengkleng di bawah gapura yang sempit dan gerah. Terus terang, memang agak repot menghirup sumsum tulang kambing di tempat yang berdesakan seperti itu. Padahal sumsum tengkleng yang sudah dicampur santan cair dan bumbu kunyit, bawang putih,
serta serai itu sama seperti sumsum kehidupan. Nikmat tiada tanding. Itulah sebabnya ibu mencoba menunjukkan kepada kami bahwa dia pun bisa memasak tengkleng yang sama dahsyatnya dengan buatan ibu Edi. Jika mau jujur, aku malah menyukai buatan ibuku. Bukan saja karena aku bisa menikmatinya di dapur rumah kami di Solo, tetapi karena ibu selalu memasaknya dengan santan cair dan bumbu yang sangat pas. Aku juga senang karena bisa mengepure bawang goreng buatan Mbak Mar sesuka hatiku. Dan yang paling asyik adalah ibu tak pernah lupa membuat pendampingnya. Acar ketimun, kol, dan nanas dengan cuka dan cabai merah. Ini adalah kreasi tambahan ibu karena dia tahu menikmati masakan kambing dan santan harus didampingi sesuatu yang segar. Hal lain yang mungkin tak akan kusampaikan kepada Asmara. Aku senang rebutan tulang sumsum terakhir dengannya. Kami akan ribut sedikit saling berebut dan biasanya aku mengalah, membiarkan adikku yang pemakan segala itu menghabiskan tulang terakhir. Sejak keluarga kami pindah ke Jakarta dan aku kuliah di Jogja, hari-hari keluarga hanya bisa terjadi sebulan sekali. Setiap bulan hari Minggu keempat, kami memutuskan menjadikannya hari menyeruput sumsum kambing. Bisa dibayangkan jika sudah 3 bulan yang berarti 3 hari Minggu, aku absen dari ritual ini, bukan saja karena Asmara yang galak dan cerewet itu sudah mengirim serangkaian surat dan telegram, menelpon ke tempat kos adalah upaya yang sia-sia, tetapi aku tahu aku sudah mengecewakan bapak dan ibu yang telah berusia senja. Mereka pasti akan lebih khawatir lagi jika mengetahui kegiatanku selama setahun terakhir. Aku sengaja tak menceritakan bahwa kini aku menetap di rumah hantu Sayegan dan jarang mampir ke tempat kos di dekat kampus. Bahkan mungkin sebentar lagi aku akan pindah total karena terlalu boros untuk hidup di 2 tempat. Semakin sedikit informasi tentang kegiatanku dengan Winatra, semakin baik untuk keamanan keluarga. Itulah yang disampaikan Bram dan Kinan setiap kali berdiskusi. Malam ini setelah 3 bulan tak bersua, akhirnya kami semua bersiap mengelilingi meja makan yang ditata dengan rapi oleh Bapak. Kami menikmati tengkleng, acar kol, dan nanas buatan ibu, serta buntil buatan Mbak Mar, hingga kami mandi keringat. Selama makan, kami lebih banyak mendengarkan cerita Asmara tentang kuliahnya pada semester pertama di FKUI yang masih membosankan, seperti kelas 3 SMA kecuali isi mata pelajaran biologi, fisika, kimia, terus-terus diselingi faal biokimia dan histologi. Tetapi dia mengakui sangat menikmati kuliah anatomi. Sambil memutar bola matanya, Asmara bercerita peluncu klasik anak-anak tahun pertama kedokteran. Masuk kamar mayat, dan tentu saja ada salah satu mayat yang bangun dan dari selimut kain putih itu. Dan tentu saja kami satu-satunya mahasiswa perempuan yang tidak ketakutan. Aku menebak-nebak. Dan tentu saja kamu satu-satunya mahasiswa perempuan yang tidak ketakutan. Aku menebak-nebak. Kami semua tidak ada yang takut karena senior yang berpura-pura menjadi mayat itu tampak kecewa ketika dia bangun mendadak dan tak satu pun dari kami yang menjerit. Aku rasa pelonco gaya kuno sudah harus mereka hapus dan cari cara lain yang lebih berguna. Asmara menggerutu sambil menyendok nasi ke piringnya. Ini sudah 3 kali dia nambah, persis seperti Kinan. Adikku yang satu ini bisa melahap nasi segerobak tetapi badannya tetap kecil, gempal, karena tanpa lemak. Pasti karena dia masih tetap rajin latihan karate, atau tepatnya, kini dia yang memegang sabuk hitam sudah menjadi senpai dan melatih ranting baru di Jakarta. Aku tak bisa tersenyum mengingat Kinan dan nafsu makannya yang persis Asmara. Aku juga tak bisa menceritakan beberapa kegiatanku, meski dengan sensor bersama Bram, Sunu, dan Daniel, agar tak menimbulkan interogasi adikku. Namanya Anjani, ku sebut sedikit mungkin. Jadi bagaimana kabar Sunu, nak? Tanya bapak dengan wajah prihatin. Aku menghela nafas. Sunu adalah kawan kuliah yang pertama-tama kukenalkan pada keluargaku. Dengan segera bapakku merasa tingkah laku Sunu berbeda dengan kawan-kawanku di masa SMA. Dia bukan saja pendiam, tetapi terlihat seakan hidupnya senantiasa dikejar-kejar sesuatu yang tak kasat mata. Saat itu pula aku menceritakan tentang keluarga Sunu. Pak D-nya dulu sempat ikut aktif dalam barisan BTI, dan ketika 1965 pecah, begitu saja Pak D-nya hilang. Kami tak pernah mengetahui makam Pak D, kata Sunu kepadaku. Sejak itu, keluarga Sunu sama seperti keluarga korban 65 lainnya.
menjadi langganan interogasi tentara. Tetapi mereka bisa hidup aman di tahun 1980-an ketika Sunu di SMA. Sayang, aku tak sempat mengenal ayah Sunu karena beliau wafat ketika Sunu kelas 2 SMA. Kini ibunya, Bu Sekar Arum, mencari nafkah dari rumah batik yang dibangunnya sejak puluhan tahun silam. Rumah batik Sekar Arum cukup populer karena meski batik tulis, Ibu Sunu bersedia menjualnya dengan harga yang tak terlalu mahal. Sunu baik saja, Pak. Bapak menceritakan sejak menjadi bagian dari Harian Jakarta. Bapak yang menjabat wakil pemimpin redaksi selalu diminta pimpinannya untuk sesekali menghadiri pertemuan bulanan bersama Menteri Penerangan. Bapak mengatakan itu salah satu tugas yang paling menjengkelkan, tapi harus dijalani karena Pak pimpinan redaksi tidak betah berhadapan dengan pejabat apalagi Menteri Penerangan, kata Bapak di dalam kumpul-kumpul para pimpinan media itu. Sang menteri biasanya dengan gaya teatrikalnya menyindir media-media yang tak patuh padanya. Yang paling sering kena sindir adalah majalah Tera, Harian Jakarta, dan Harian Demokrasi. Bandel tapi toh sampai hari ini masih bertahan. Hari itu sindiran terhadap kami adalah karena Pak Menteri tahu di 3 media ini kami memperkerjakan tapol dan anak tapol. Aku menjadi tegang, sementara Ibu dan Makmar mulai membereskan meja. Asmara dan aku masih bertahan mendengarkan Bapak. Saya mendengar ada 3 media yang memperkerjakan ex-tahanan PKI dan melupakan aturan Depdagri tentang bersih diri dan bersih lingkungan. Bapak meneriakan ucapan Pak Menteri. Bapak berhenti sejenak dan membantu Ibu yang meletakkan es kelapa muda dan beberapa gelas di meja. Dan beberapa gelas kecil di meja. Biasanya Asmara dan aku bakal langsung menyambar kudapan manis setelah makan malam itu. Tetapi kami terlalu penasaran menanti akhir cerita Bapak. Apa yang Bapak katakan? Bapak hanya mengatakan mereka semua kawan-kawan kita yang sudah menjalani hukum. Itu pun tanpa pengadilan. Sama seperti kita semua. Mereka perlu bekerja mencari nafkah. Aku melotot. Waduh, Bapak gila nih. Di depan pimpinan redaksi lain, Pak? Tanya Asmara. Iyo, Bapak tertawa terkekeh-kekeh. Bapak suka sok pahlawan, Ibu menggeleng-geleng sambil menciduk potongan kelapa muda ke dalam gelas. Semua yang hadir membeku seperti patung, kata Bapak tertawa. Pak Menteri gimana, Pak? Tanya Asmara. Ya, seperti biasa, tersenyum-senyum pahit. Padahal kami bertiga tegang dan siap menghadapi resiko apapun. Tapi dia kan memang sering begitu, cengar-cengir seolah tak bersalah dan tak ada beban. Anti klimaks. Asmara dan aku sama-sama tak bisa berkomentar karena kami tahu, betul, Bapak pasti sudah sangat marah hingga dia berani bersuara seperti itu. Bapak adalah laki-laki yang halus dan pendiam, sangat sopan dan tak ingin menyinggung lawan bicaranya. Keluarga besar Wibosono selalu mengatakan, aku mendapat titisan karakter Bapak yang tak banyak bicara, yang lebih suka berekspresi melalui tulisan. Sedangkan Asmara memperoleh kecantikan, kelincahan, dan ketegasan Ibu. Aku masih takjub, Bapak bisa seberani itu. Entah bagaimana tiba-tiba kerongkonganku tercekat. Bagaimana kalau tiba-tiba saja karir Bapak dijegal. Bapak ingat Sunu. Dan juga anak-anak kawan Bapak yang hidupnya masih saja dipersulit. Sunu tidak banyak bercerita tentang keluarganya. Pak, kecuali kepada beberapa kawan-kawan yang dekat. Aku mencoba tak menyebut kelompok Winatra. Bapak membereskan piringnya dan tiba-tiba meluncur begitu saja dari mulutnya. Teman-teman Bapak di Harian Solo bercerita sedang banyak mahasiswa Jogja dan Solo yang berkumpul dan diam-diam membuat kelompok perlawanan. Ibu yang tengah memberi instruksi pada Mbak Mar mendadak membesar matanya. Perlawanan apa, Pak? Kamu tidak ikut-ikutan kan? Ibu menyentuh bahuku. Aku melirik Asmara yang melotot. Itu artinya dia lebih suka aku berterus terang pada orang tua kami agar dia tak perlu menyimpan bebannya sendiri. Tapi aku tak tahan melihat wajah ibu yang penuh rasa takut itu. Cuma kelompok studi, Bu. Kami hanya mempelajari beberapa diktat kuliah dan mendiskusikannya bersama-sama. Jadi kalian mendiskusikan buku-buku sastra? Tanya ibu yang kemudian sibuk dengan piri-pirinya. Ya, antara lain, Bu, jawab berhati-hati. Karya-karya sastra yang dilarang pastinya. Asmara menambahkan, semua karya para Pramodia itu loh, Bu. Buku yang menyebabkan anak-anak Jogja itu ditangkap. Ibu membalikkan tubuhnya memandangku seolah siap menelanku saat itu juga.
Tenang Bu, aku mendiri Asmara dan berjanji pada diriku aku akan mendampratnya nanti. Kami melakukannya jauh di tengah hutan. Hutan? Maksudmu loh? Kamu bukannya di kos pelem kecut? Aduh, kadang-kadang memiliki adik cerewet seperti Asmara merepotkan. Dia terkekeh-kekeh melihat aku meliriknya tajam. Tetapi aku masih menghargai karena Asmara masih menyimpan rahasia tentang rumah hantu Segan. Pak, Bu, tenanglah. Saya masih di kos pelem kecut, masih kuliah, dan saya belajar dengan tenang agar cepat selesai. Diskusi-diskusi itu perlu agar kami semua bisa belajar dengan kritis. Kita tak bisa hanya menelan informasi yang dilontarkan pemerintah. Mereka bikin sejarah sendiri. Kami mencari tahu kebenaran. Kita tak bisa diam saja karena hanya ingin aman. Maksudmu mencari kebenaran itu ngapain saja, Mas? Dan tadi maksudmu membaca buku larangan di tengah hutan itu piye toh? Kalau ibu sudah memanggilku Mas dengan nada menekan, aku tahu ibu sedang melembut sekaligus putus asa. Ibu jangan khawatir, kami berdiskusi dengan aman. Aku membantu mengangkat piring ke basing dan menghindari pandangan ibu yang mulai berkaca-kaca. Awas kau Asmara, hati-hati saja Mas. Bapak, hati-hati saja Mas. Bapak kan tetap mengikuti nasib para aktivis yang dipenjara hanya karena berdiskusi buku karya Pak Pram. Ini Bapak ikut-ikutan menggunakan Mas. Dia sudah pasrah karena tahu aku keras kepala dan akan tetap melakukan apa yang kuanggap benar. Apa ndak bisa mendiskusikan buku-buku yang tidak terlarang? Kan banyak, Mas. Buku-buku lain. Ibu mencoba bertanya dengan nada ringan sambil membantu Mbak Mar mencuci piring. Aku menghampiri ibu dan mulai mengelap piring. Seolah-olah dengan melakukan pekerjaan domestik sederhana itu akan meneduhkan suasana. Tentu Bu, kami tak hanya mendiskusikan buku Pak Pram, kami berdiskusi tentang puisi Rendra, Asmara. Kami berdiskusi tentang puisi Rendra. Asmara tertawa kecil. Aku memolototi Asmara yang merebahkan tubuhnya di sofa panjang.